Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, para pasukan Ginyu di bawah pemerintahan Frieza, mereka meluncur menuju ke planet Namek. Dalam waktu beberapa hari lagi, mereka akan sampai di planet itu. Di sisi lain, Gohan dan juga Krillin mereka sedang menuju ke tempat Saikoro untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan. Mereka pun mengkebut kecepatan mereka agar segera sampai ke tempat dari Saikoro. Namun di sisi lain Vegeta merasakan aura ki milik Gohan dan juga Krillin, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengejar mereka berdua. Kita cek kondisi Goku yang saat ini sedang melakukan latihan di pesawatnya. Goku melakukan latihan dengan menggunakan gravitasi 100 kali lipat. Saat ini dia sudah tak merasakan lagi lelah pada gravitasi ini. Goku pun berniat untuk beristirahat karena dia sudah cukup lama melakukan latihan. Ketika Goku telah mengembalikan gravitasi dari pesawatnya seperti sedia kala, dia pun merasakan kalau tubuhnya menjadi sangat enteng dan tidak ada beban sama sekali pada dirinya saat ini. Setelah menyelesaikan latihannya, Goku pun segera membersihkan diri agar tubuhnya menjadi lebih enakan. Setelah membersihkan dirinya, Goku pun lanjut tidur untuk beristirahat seharian penuh karena telah melakukan latihan yang cukup lama. Kita kembali ke tempat Gohan dan juga Krillin yang saat ini sedang menuju ke tempat dari Saikoro. Terlihat kalau mereka sudah dekat dengan kediaman dari Saikoro, tapi Krillin pun merasakan kalau ada aura ki yang sangat mengerikan sedang meluncur dengan kecepatan penuh menuju ke arah mereka. Dan tak salah lagi kalau itu adalah Vegeta. Krillin meminta kepada Gohan untuk pergi ke tempat dari Saikoro lebih dulu, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian dari Vegeta agar Gohan mampu membangkitkan kekuatan tersembunyinya sebelum Vegeta sampai ke tempat dari Saikoro. Setelah Gohan pergi, Krillin pun segera bersiap untuk menghadapi Vegeta yang saat ini sedang menuju ke tempatnya dengan kecepatan penuh. Saking cepatnya Vegeta, bahkan dia sampai melewati Krillin karena memiliki kecepatan yang luar biasa. Setelah berhadapan dengan Krillin, Vegeta pun segera mengungkapkan kekesalannya kepada mereka karena telah berani-beraninya mempermainkannya. Vegeta pun memberikan salam universalnya kepada Krillin dan membuat Krillin menjadi keringat dingin. Tiba-tiba Vegeta merasakan ada aura ki yang cukup kuat di tempat ini, dan tak salah lagi kalau itu adalah aura ki milik Nail. Nah, Vegeta pun langsung meluncur menuju ke tempat dari Saikoro untuk bertemu dengan orang yang memiliki aura ki kuat tersebut. Sesampainya Vegeta di tempat Saikoro, Nail pun langsung keluar dan meminta kepada Vegeta untuk pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan dari Nail membuat Vegeta menjadi tertantang untuk bertarung melawannya. Di tempat dari Saikoro terlihat kalau kekuatan tersembunyi milik Gohan telah berhasil dibangkitkan. Bahkan Vegeta yang berada di luar dari kediaman dari Saikoro sampai merasakan dan berpikir kalau itu adalah aura ki milik Goku dan meminta kepadanya untuk keluar dari dalam kediaman dari Saikoro. Ketika Gohan keluar dari dalam kediaman dari Saikoro, membuat Vegeta menjadi sangat terkejut dengan kekuatan Gohan yang telah membesar. Tapi Vegeta langsung tertawa dan mengatakan walaupun mereka bertiga mengkeroyoknya, tetap saja mereka takkan bisa untuk mengalahkannya. Di dalam kediaman dari Saikoro, Saikoro meminta kepada Dende untuk memberitahu semuanya karena saat ini ada aura ki yang sangat misterius sedang menuju ke planet Namek. Dende pun segera keluar dari dalam kediaman Saikoro dan segera memberitahu semuanya kalau ada aura ki yang sangat besar sedang menuju ke planet Namek. Pada awalnya Krillin mengira kalau itu adalah aura ki milik Goku yang sedang menuju ke planet Namek. Tapi ketika Vegeta merasakan aura ki itu lebih dari satu orang, dan jumlahnya ada 5 aura ki yang sangat besar dan juga memiliki aura yang sangat jahat.
Vegeta pun langsung menyimpulkan kalau itu adalah para pasukan Ginyu yang diperintahkan oleh Frieza untuk menuju ke planet Namek. Menyadari bahaya sebentar lagi akan menimpa mereka, Vegeta meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk memberikannya ketujuh bola Dragon Ball. Karena jika pasukan Ginyu sampai tiba ke planet Namek dan dia belum mendapatkan kehidupan abadi, maka dirinya tidak akan bisa untuk mengalahkan mereka semua. Nail juga membenarkan perkataan dari Vegeta kalau memang ada 5 buah energi yang sangat mengerikan sedang menuju ke planet Namek. Krillin pun meminta kepada Vegeta untuk Gohan saja yang hidup abadi. Tapi Vegeta mengatakan walaupun kekuatan dari Gohan besar, tapi dia masih belum berpengalaman dalam sebuah pertempuran. Walaupun dia hidup abadi, dia tetap akan kesulitan melawan para pasukan Ginyu. Krillin pun berpikir bagaimana dengan permintaannya untuk menghidupkan para Z-Factor yang telah tewas. Nail pun mengatakan kalau bola Dragon Ball yang berada di planet Namek memiliki 3 permintaan, dan permintaan dari Gohan dan juga Krillin pasti bisa dikabulkan. Mendengar perkataan dari Nail, Vegeta dan juga Krillin pun segera membuat sebuah kesepakatan, yaitu Krillin meminta kepada Vegeta untuk memberikan 2 permintaan yang tersisa kepada mereka berdua. Setelah membuat kesepakatan, Vegeta, Gohan dan juga Krillin segera meluncur untuk mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball yang telah mereka dapatkan. Sementara itu, di sisi lain, pesawat dari para pasukan Ginyu sudah mulai memasuki atmosfer dari planet Namek, dan akhirnya mereka pun benar-benar tiba di planet Namek dan membuat Frieza menjadi sangat senang. Setelah para pasukan Ginyu benar-benar sampai di planet Namek, mereka segera keluar dari dalam pesawat dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dimulai dari Rikum, Barta, Jess, Guldo, dan juga Kapten Ginyu. Melihat pose alay dari para pasukan Ginyu membuat Frieza menjadi malu sendiri dan membuat wajahnya menjadi merah. Namun Frieza tidak begitu mempermasalahkan mode alay dari para pasukan Ginyu ini. Dia pun meminta kepada para pasukan Ginyu untuk segera merebut bola Dragon Ball dari Vegeta karena dia telah mencuri bola Dragon Ball darinya. Karena dia juga telah mengkhianati dirinya, para pasukan Ginyu diminta untuk membawa Vegeta ke sini hidup-hidup karena dirinya ingin berbicara dengan Vegeta. Para pasukan Ginyu pun segera melacak posisi dari Vegeta menggunakan skuter milik mereka. Singkat cerita, dengan sangat cepat mereka berhasil mendapatkan posisi dari Vegeta. Sebelum pergi, para pasukan Ginyu segera memberikan skuter yang telah diminta oleh Frieza sebelumnya, dan mereka pun segera meluncur untuk menuju ke tempat dari Vegeta. Frieza-sama, go chūmon no scouter sama. Vegeta, Krillin, dan juga Gohan yang saat ini sedang berusaha untuk mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball agar bisa membuat Vegeta abadi. Mereka pun merasakan kalau para pasukan Ginyu sudah mulai melakukan pergerakan dan sedang mengajar mereka. Vegeta meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk segera bergegas karena kecepatan dari para pasukan Ginyu ini benar-benar mengerikan. Sementara itu, Goku yang sedang berada di dalam pesawatnya, dalam waktu 20 menit lagi Goku akan tiba di planet Namek. Goku yang sedang tertidur akhirnya terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara dari alarm yang telah ia pasang. Setelah Goku terbangun dari tidurnya, dia pun segera memakai pakaian tempur untuk bersiap-siap bertarung melawan orang-orang kuat yang berada di planet Namek saat ini.
海王様もこんなにたくさん送ってくれなくた。さてるよ。Goku yang sebentar lagi tiba di planet Namek, dia pun merasakan keanehan pada dirinya, yaitu dirinya sama sekali tak merasakan ketakutan ketika menyadari kalau orang-orang yang berada di planet Namek dan musuh-musuh yang akan ia hadapi jauh lebih kuat daripada yang ia kirakan. Itu kemungkinan karena Goku yang telah menjalani latihan yang sangat keras dan juga gravitasi yang sangat gila di pesawat tersebut. Kembali ke tempat dari Vegeta dan juga yang lainnya yang sedang mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball. Sepertinya mereka telah keduluan dari para pasukan Ginyu yang saat ini telah menyita kelima bola Dragon Ball milik Vegeta, dan membuat Vegeta menjadi sangat panik dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Para pasukan Ginyu pun menjadi senang karena sepertinya mereka akan mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball setelah merebut kedua bola Dragon Ball yang saat ini sedang berada di tangan Vegeta dan juga Krillin. Vegeta yang tidak ingin bola Dragon Ball yang ia pegang saat ini direbut oleh para pasukan Ginyu, dia segera melempar bola itu jauh dari tempat ini. Tapi Barta yang memiliki kecepatan tercepat di alam semesta langsung meluncur dan berhasil mendapatkan bola Dragon Ball tersebut. 貴様らスカウターで人間こういうことだ。ただいま。Akhirnya saat ini para pasukan Ginyu telah berhasil mendapatkan ke-6 bola Dragon Ball, dan mereka tinggal mengambil bola Dragon Ball yang saat ini sedang berada di tangan Krillin. Vegeta pun memerintahkan kepada Krillin untuk menghancurkan bola Dragon Ball yang terakhir agar Frieza dan juga komplotannya tidak mendapatkan bola Dragon Ball tersebut. Di saat Krillin akan menghancurkan bola Dragon Ball yang terakhir, tiba-tiba Guldo yang memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu berhasil merebut bola Dragon Ball yang dimiliki oleh Krillin. Setelah mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball, Kapten Ginyu akan membawa ketujuh bola Dragon Ball itu kepada Frieza. Sementara dia akan memerintahkan kepada para anak buahnya ini untuk menghadapi Vegeta, Krillin, dan juga Gohan. Para pasukan Ginyu pun segera melakukan Home Pimpa untuk menentukan siapa yang akan bertarung lebih dulu melawan Vegeta, Gohan, dan juga Krillin. Dan pada akhirnya diputuskan kalau Rikum akan bertarung melawan Vegeta, sementara Guldo dia akan bertarung melawan Krillin dan juga Gohan. Sementara itu, Kapten Ginyu segera membawa ketujuh bola Dragon Ball yang telah ia dapatkan kepada Frieza. Tak butuh waktu lama, Gohan dan juga Krillin mereka segera berhadapan dengan Guldo. Gohan dan juga Krillin pun segera melepaskan aura ki milik mereka yang saat ini telah meningkat. Para pasukan Ginyu pun sangat terkejut melihat kekuatan dari Gohan dan juga Krillin yang meningkat dengan drastis. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Apakah Gohan dan juga Krillin yang telah memiliki kekuatan yang meningkat? Apakah Guldo, salah satu pasukan khusus Ginyu yang memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Vegeta, Gohan, dan juga Krillin yang berniat untuk mengumpulkan ketujuh bola Dragon Ball, mereka kedahuluan oleh para pasukan Ginyu. Dan akhirnya para pasukan Ginyu lah yang mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball tersebut. Saat ini mau tidak mau Gohan, Krillin, dan juga Vegeta harus menghadapi para pasukan Ginyu yang akan bertarung melawan salah satu pasukan Ginyu terlebih dahulu adalah Gohan dan juga Krillin yang akan bertarung melawan Guldo.
Akhirnya pertarungan di antara Gohan, Krillin melawan Guldo pun dimulai. Gohan dan juga Krillin langsung terbang ke atas langit untuk menyiapkan serangan laser ke arah Guldo. Mereka berdua segera menembakkan tembakan laser ke arah Guldo dan membuat Guldo harus menggunakan jurus penghenti waktunya. Setelah menggunakan jurus penghenti waktu, Guldo pun segera pergi meninggalkan tembakan laser milik Gohan dan juga Krillin. Namun betapa terkejutnya Guldo ketika menggunakan penghenti waktunya karena dia melihat Gohan dan juga Krillin yang sudah berpindah tempat dengan sangat cepat. Tapi Guldo yang sudah tidak bisa lagi menahan jurus penghenti waktunya membuatnya melepaskan jurus tersebut yang membuat tembakan energi laser dari Gohan dan juga Krillin hampir mengenai dirinya. Gajime, doko da? Anna tokoro made. Selanjutnya Gohan dan juga Krillin akan kembali menyerang Guldo, tapi dengan menggunakan sebuah serangan kilat. Guldo yang menyadari kalau Gohan dan juga Krillin berniat untuk menyerangnya, dia pun kembali menggunakan jurus penghenti waktu. Betapa terkejutnya Guldo karena melihat Gohan dan juga Krillin sudah berada di hadapannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah menggunakan jurus penghenti waktunya, Guldo berniat untuk membereskan Gohan terlebih dahulu sebelum menghabisi Krillin. Tapi di saat Guldo berniat menembakkan tembakan laser tersebut, dia malah terjatuh. Ternyata Guldo tidak bisa menembakkan tembakan laser. Itu disebabkan karena jurus penghenti waktunya telah menghabiskan banyak energi yang ia miliki. Gohan dan juga Krillin yang telah terbebas dari jurus penghenti waktu milik Guldo, mereka kembali menembakkan tembakan laser kombinasi yang membuat Guldo terpental. Gohan dan Krillin yang menyadari kalau saat ini Guldo sudah mulai kelelahan, mereka pun berniat untuk menyerang Guldo dengan kecepatan penuh. Tapi Guldo segera mengarahkan kekuatan terakhirnya untuk menghentikan Gohan dan juga Krillin dengan jurus penghenti waktunya. Setelah menggunakan jurus tersebut, Guldo segera melarikan diri dari tempat ini untuk bersembunyi dan beristirahat agar energinya kembali terkumpul. Tapi karena Guldo yang tidak bisa untuk menyembunyikan aura Ki, membuatnya mudah sekali ketahuan oleh Gohan dan juga Krillin. Gohan dan juga Krillinnya berhasil menemukan tempat persembunyian dari Guldo. Mereka pun segera menghancurkannya dan membuat Guldo semakin lama semakin terpojok. Guldo yang sudah mulai terpojok oleh Krillin dan juga Gohan, dia pun segera mengeluarkan jurus rahasianya kepada mereka berdua. Jurus rahasianya itu berupa jurus telekinesis yang membuat tubuh dari Gohan dan juga Krillin tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah Guldo membuat Gohan dan juga Krillin tidak bisa bergerak,
dia segera menyerang Gohan dan juga Krillin dengan beberapa serpihan batu ke arah mereka berdua untuk memberikan pelajaran kepada Gohan dan juga Krillin, karena sebelumnya mereka berdua telah mempermainkan dirinya. Tidak berhenti sampai di situ, Guldo yang masih kesal kepada Gohan dan juga Krillin karena telah membuatnya malu di hadapan para pasukan Ginyu lainnya, dia pun segera memberikan pukulan dan juga tendangan kepada mereka berdua. Setelah puas menghajar Gohan dan juga Krillin, Guldo berniat untuk segera menghabisi mereka berdua. Guldo segera menggunakan kekuatan telekinasisnya lagi dan membuat sebuah benda runcing dari pohon yang berada di tempat tersebut. Guldo segera mengarahkan benda runcing itu ke arah Gohan dan juga Krillin dan akan membuat mereka seperti sate. Tapi secara tiba-tiba, pangeran congak kita yaitu Vegeta, dia langsung membunuh Guldo, yang membuat Gohan dan juga Krillin menjadi terselamatkan. Yos. Walaupun kepala Guldo dan juga tubuhnya telah terpisah, terlihat kalau Guldo masih hidup di kepalanya. Tapi Pangeran Saiyan segera menghancurkan kepala milik Guldo menggunakan sebuah tembakan laser besar dan membuat Guldo akhirnya benar-benar mati. 貴様たちが勝手に決めたことだ。 Gohan dan juga Krillin pun berterima kasih kepada Vegeta karena telah menolong mereka. Tapi Vegeta meminta kepada mereka semua untuk jangan mempermasalahkan hal tersebut dan fokus kepada pertarungan selanjutnya. Setelah Guldo mati, ia akan bertarung melawan Vegeta. Gohan dan juga Krillin selanjutnya dari pasukan Ginyu adalah Rikum. Setelah melihat Rikum maju untuk bertarung melawannya, Vegeta segera meningkatkan aura Ki-nya dengan full power. Setelah meningkatkan seluruh aura Ki yang ia miliki, Vegeta langsung menyerang Rikum tanpa ampun dan membuat Rikum sama sekali tak berkutik menghadapi kekuatan Vegeta yang telah meningkat drastis. Walaupun Rikum telah menerima serangan brutal dari Vegeta, dia sama sekali tak terluka, dan serangan brutal dari Vegeta sebelumnya hanya memberikan luka-luka sedikit kepada Rikum dan juga membuat baju tempurnya menjadi hancur. Selanjutnya, Rikum yang masih selamat, dia pun langsung meluncur ke arah Vegeta dan menyerangnya. Vegeta yang tidak terima dihajar oleh Rikum, dia pun juga menyerang Rikum. Alhasil terjadi jual beli pukulan di antara mereka berdua. Jual beli pukulan yang dilakukan oleh mereka berdua berlangsung sangat sengit dan tak ada yang mau mengalah di antara satu sama lain. Tapi sepertinya kekuatan dari Rikum jauh lebih unggul daripada Vegeta, dan Vegeta pun dibuat kewalahan bertarung melawan kekuatan Rikum yang sangat mengerikan.
さあそろそろ始めましょうか。なかなかいいぞベジータちゃん。エルボー。ありがとうさ。おいおい、大丈夫だったか。もうくたばったわけじゃねえだろうな。Namun di saat Riku melengah, Vegeta berhasil menembakkan sebuah tembakan laser ke arah mukanya. Tapi sepertinya itu adalah kekuatan terakhir yang dimiliki oleh Vegeta. Dan saat ini Vegeta telah benar-benar kehabisan seluruh energi yang ia miliki. Rikum yang sudah benar-benar kesal kepada Vegeta, dia berniat untuk segera menghabisi Vegeta dengan menggunakan sebuah tembakan laser dari mulutnya. Tapi Gohan dan juga Krillin segera bergegas untuk menyelamatkan Vegeta agar tidak mati oleh serangan dari Rikum tersebut. Rikum! Namun aksi yang dilakukan oleh Gohan dan juga Krillin sebelumnya membuat Rikum menjadi naik darah dan berniat untuk melampiaskan amarahnya kepada Krillin. Rikum pun melancarkan sebuah tendangan kematian kepada Krillin dan membuat semua tulang yang berada di tubuh Krillin menjadi remuk. Melihat Krillin yang sedang terluka akibat terkena serangan dari Rikum sebelumnya, Gohan segera menghampirinya untuk mengecek kondisi Krillin. Krillin pun mengatakan kalau sepertinya semua tubuh yang ia miliki saat ini telah hancur akibat tendangan dari Rikum sebelumnya. Melihat Krillin yang terluka parah akibat serangan dari Rikum membuat Gohan menjadi sangat marah dan dia berniat untuk melawan Rikum sambil mengulur waktu sampai Goku datang ke planet Namek. Melihat semangat bertarung dari Gohan yang membara membuat Rikum cukup tertarik kepada Gohan dan dia pun segera mempersiapkan dirinya untuk bertarung melawan Gohan. Apakah Gohan akan mampu untuk mengulur waktu sampai Goku datang ke planet Namek dan harus bertarung melawan Rikum yang memiliki kekuatan mengerikan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.